kita bicara prinsip perlindungan anak, sebenarnya kita selalu diingatkan untuk tidak mendiskriminasikan, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan. Seringkali masyarakat kita masih fokus pada isu kelangsungan hidup atau hak hidup, padahal hak perkembangan yang banyak terkait dengan psikologis ini sering sekali terabaikan. Misalnya adalah bagaimana kemudian perasaan para siswa gitu yang tadi disebut oleh Prof. Suyanto adalah kekerasan pedagogis gitu ya. Ini menjadi bagian yang seringkali masih belum menjadi perhatian, padahal sejatinya itu juga bagian dari prinsip perlindungan anak. Penting juga bagi kita untuk selalu memberikan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam hal ini kita yang dewasa juga akan sangat bahagia, senang, nyaman ketika didengarkan pendapatnya, begitu juga dengan anak-anak. Kalau kita bicara pemenuhan hak, sebenarnya di dalam konteks konvensi hak anak, ada hak sipil, kemudian mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan yang baik, begitu ya. Kemudian juga ada derajat kesehatan yang optimal, sehingga mendapatkan juga kesejahteraan, serta pendidikan. Disinilah sebenarnya hak dasar itu terpenuhi, sekaligus di dalam konteks nanti kalau di pendidikan maka ada hak pendidikan, tetapi ketika itu adalah pesantren, sekolah berasrama, maka hak dasar lainnya di dalam 4 klaster yang lain ini juga menjadi bagian yang penting. Ketika sudah terjadi kasus, maka kemudian ada perlindungan khusus begitu ya, yang diperlukan oleh anak-anak kita. Sebenarnya negara kita sudah cukup memiliki banyak aturan begitu ya terkait dengan perlindungan anak. Di Undang-Undang Dasar kita juga sudah menyebutkan di pasal 28B setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini sebenarnya menjadi pondasi kita kenapa kemudian kekerasan tadi sudah dijelaskan banyak oleh Prof. Abdul Mukti dan Prof. Suyanto itu tidak baik bagi tumbuh kembang anak. Sedangkan di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak ini yang revisi di tahun 2014, itu juga perubahan atas situasi sosial waktu itu, ada kekerasan seksual di sebuah sekolah internasional. Maka kemudian lahir beberapa pasal baru, diantaranya nih pasal 9 terkait bagaimana anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain. Kemudian juga anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan. Tadi disebutkan ya dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Sama ya, pelakunya bisa pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Dan sebenarnya juga jelas begitu ya, ada pidananya. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sebenarnya di tahun 2021 kalau kita melihat ya anak korban kekerasan fisik ini cukup tinggi ya, hampir sampai 1.138, termasuk juga di anak korban kekerasan seksual ya. Yang secara umum juga ada kasus-kasus pengasuhan. Jadi kita bisa membayangkan bahwa situasi keluarga juga akan sangat berpengaruh kepada kondisi anak, tumbuh kembangnya, yang kemudian apakah dia kemudian menjadi korban atau juga menjadi pelaku. Meskipun demikian tentu kita berharap bahwa lingkungan di luar keluarga, misalnya masyarakat, ormas seperti Aisyah, Muhammadiyah, ini menjadi pelindung shelter berikutnya begitu ya ketika terjadi kasus-kasus kekerasan gitu. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 sampai dengan Januari sampai dengan Agustus, kita melihat sebenarnya kasus kekerasan fisik itu cukup tinggi ya, sekitar 196, meskipun tidak semua kekerasan itu dilaporkan ke KPAI ya Bapak Ibu. Tetapi kita bisa melihat misalnya isu keluarga masih sangat tinggi di 1043, kemudian juga ada kasus kejahatan seksual maupun kasus kekerasan fisik atau psikis.
2 bulan terakhir kita mendapatkan pemberitaan baik adanya kekerasan seksual di sekolah berasrama maupun sekolah pondok pesantren, dan di yang kekerasan fisik dan psikis yang paling sering terjadi adalah memang perkelahian dan pengeroyokan yang mencapai 70,6%. Kemudian hingga ada konteks pembunuhan dan juga anak sebagai korban kekerasan psikis yang tadi juga disebut dengan bully ya.